with knowledge against ignorance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistematika karya ilmiah. Sebelum kami mempresentasikan tentang sistematika karya ilmiah, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Nurul Komalasari, yang kedua Putra Darmawan Muhammad Hamzah, yang ketiga ada Raikal Rafif Abdullah, yang keempat ada Satria Eka Satya, yang kelima ada Sinitya Utami. Baiklah, langsung saja kita ke materi sistematika karya ilmiah. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya, Raikal Rafif Abdullah. Sistematika karya ilmiah. Definisi dari sistematika karya ilmiah adalah aturan meletakkan bagian-bagian karangan ilmiah, bagian mana yang harus didahulukan dan bagian mana yang harus dikemudiankan. Ruang lingkup sistematika karya ilmiah terbagi atas 3 hal, yaitu bagian pembuka, bagian isi, bagian penutup. Kita masuk ke ruang lingkup. Bagian pembuka. Bagian pembuka meliputi kulit luar atau jilid, halaman judul, halaman pengesahan, halaman persembahan, abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel dan grafik, daftar singkatan dan lambang, dan daftar lampiran. Selanjutnya di bagian isi. Bagian isi adalah bagian inti dalam karya ilmiah yang meliputi bab pendahuluan, bab landasan teoretis, bab objek penelitian, bab pembahasan atau analisis data, dan bab penutup. Dengan kata lain, bagian isi merupakan penelitian si penulis. Selanjutnya ada bagian penutup. Bagian penutup adalah bagian akhir dari karya ilmiah yang meliputi daftar pustaka, daftar riwayat hidup, indeks, dan lampiran. Kita masuk ke bagian pembuka. Bagian pembuka yang pertama ada judul karangan atau kulit luar. Dalam kulit luar harus dicantumkan judul karangan dengan subjudul bila ada, nama karya ilmiah, keperluan penyusunan, nama penyusun, dan NPM, logo, nama lembaga pendidikan, jurusan, fakultas, universitas, nama kota, dan tahun penyusunan. Di bagian judul karangan, syarat-syarat judul dapat dilihat pada pemilihan topik dan penentuan judul. Contoh, peningkatan industri beton di PT Wika Beton, tinjauan kualitas dan kuantitas, atau fungsi pengawasan K3 konstruksi dalam peningkatan kinerja pekerja konstruksi di PT PP. Nama karangan ilmiah. Nama karangan ilmiah mencantumkan jenis karangan ilmiah, apakah laporan, praktik kerja, proyek akhir, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Ditulis dengan huruf kapital dan cetak tebal. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan ditulis dengan memakai huruf kecil, kecuali nama mata kuliah, kegiatan, dan nama jurusan. Ditulis di tengah. Contoh, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen konstruksi pada program studi konstruksi gedung. Kita bisa lihat di sini ditulis di bagian tengah, tidak menggunakan rata kanan atau rata kiri. Diajukan untuk dipertahankan dalam sidang tugas akhir pada program studi teknik konstruksi gedung. Di sini juga dicontohkan ditulis dengan rata tengah, tidak rata kanan, tidak rata kiri. Itu sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurul. Ada Saudari Nurul, dipersilahkan. Selanjutnya di bagian pembuka dilengkapi dengan nama dosen pembimbing. Contoh, dosen pembimbing _2, terus di bawahnya nama Linda Sari Wulandari, gelar sarjana humaniora, magister humaniora. Selanjutnya di bagian pembuka ada nama penyusun. Dicantumkan nama penyusun dan NPM dengan didahului oleh kata oleh, 2 atau disusun oleh. Contoh,
oleh (2) Sebagus Ahmad Sebagia. Terus di bawahnya NPM 0299007. Atau bisa juga disusun oleh (2) Raden Rindu Asmarawati. Terus di bawahnya lagi NPM-nya K1 B99034. Penulisan nama ditulis lengkap dan tidak dibenarkan singkatan. Contohnya kayak TB Ahmad S, itu nggak boleh. Terus yang kedua, penulisan nama tidak dibenarkan memakai huruf kapital semua. Contohnya Raden Rindu Asmarawati yang ditulis kapital semuanya. Yang ketiga, kata oleh diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda (2) oleh (2) gitu. Di bagian pembuka judul karangan. Yang logo, untuk logo lembaga pendidikan berdiameter 4 cm disimpan di tengah. Lanjut, dicantumkan nama program studi, jurusan, nama politeknik atau universitas, nama kota, dan tahun penyusunan. Ukuran hurufnya itu 14. Semua ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal dengan ukuran 14. Penulisan program studi, jurusan, lembaga pendidikan tidak boleh dipenggal. Contoh program studi konstruksi gedung, jurusan teknik sipil, Politeknik Negeri Jakarta, terus Depok 2021. Jadi nggak boleh kayak gini. Selanjutnya ini contoh bagian pembuka judul karangan yang benar. Jadi di atasnya itu ada tugas akhir, terus judul, anak judul, logo instansinya, terus tujuan penulisan, di bawahnya lagi nama penyusunnya, terus nama pembimbing. Nah, ini yang di bawahnya runtut dan tidak dipenggal. Program studi, jurusan, politeknik, kota, tahun. Di sampingnya juga sama. Untuk makalah ada judul, anak judul, terus logo lembaga pendidikannya, terus tujuan penulisan, terus di bawahnya lagi penyusunnya, sama kayak tadi program studi, jurusan, politeknik, kota, dan tahun. Nah, ini bagian pembuka. Halaman judul sama atau identik dengan kulit luar atau jilid, tetapi dituangkan dalam kertas A4 atau kertas biru. Contoh halaman judul proyek akhir mahasiswa. Ini di sebelah sini ada contohnya. Ini untuk halaman judul sama ada judulnya, ada siapa penyusunnya, siapa dosen pembimbingnya, terus ada program studinya, jurusan, politekniknya, dan tahunnya. Ini di bagian pembuka juga ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan adalah halaman khusus dalam karya ilmiah yang berisikan judul karangan, nama penyusun, NPM, pembimbing utama, pemimpin anggota, diketahui ketua. Contohnya itu lembar pengesahan PA. Yang kayak di sampingnya itu ada contohnya halaman pengesahan, ada judulnya, evaluasi pencahayaan alami dan buatan pada Laboratorium Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta, itu judul. Terus di bawahnya ada informasi tentang siapa yang nyusun, nama, NIM, lalu ada tujuannya untuk sidang tugas akhir tahap 1, terus ada di bawahnya tuh ada tabel ketua, anggota. Di bawahnya ada pengesahan dari ketua jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Jakarta. Udah sampai situ saya kembalikan ke Terima kasih. Terima kasih Saudari Nurul atas penjelasannya. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Putra. Pada Saudara Putra, dan waktu dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Raihel yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan bagian selanjutnya. Langsung saja pada bagian selanjutnya, bagian pembuka di nomor 4 ada halaman persembahan. Lembaran ini bersifat subjektif, artinya isinya bebas, bergantung pada keinginan penulis. Biasanya berisikan ayat-ayat suci agama. Persembahan disajikan untuk orang-orang terdekat, seperti ibu, bapak, kakak, adik, istri, suami, atau anak. Selanjutnya, di nomor 5 ada abstrak dan kata kunci.
Abstrak mencerminkan seluruh karangan dengan mengungkapkan judul karangan, metode penelitian, tujuan penelitian, permasalahan, dan hasil penelitian. Abstrak ini disajikan dengan jarak 1 spasi dan ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan Indonesia. Jumlah kata dalam abstrak biasanya sekitar 200 sampai 500 kata. Di bawah abstrak diberikan kata kunci. Kata kunci setelah abstrak minimal 3 kata kunci, maksimal 5 kata kunci. Kata kunci yang dipilih adalah istilah yang menjadi topik utama dari karya ilmiah, misalnya objek yang diteliti, teori, dan hal-hal lain yang menggambarkan isi keseluruhan karya ilmiah. Selanjutnya, di nomor 6, ada kata pengantar. Kata pengantar dalam karya ilmiah, misalnya skripsi, berisikan hal-hal berikut. Yang pertama, puji syukur kepada Tuhan. Kedua, judul karangan. Ketiga, ucapan terima kasih. Keempat, harapan-harapan penulis. Yang kelima, tanggung jawab ilmiah penulis. Dan yang keenam, penulisan tempat, tanggal, dan nama penulis. 7. Daftar tabel. Karangan ilmiah yang lengkap selain menganalisis data dengan seksama juga mencantumkan tabel yang merupakan gambaran analisis data. Nama tabel diberikan nomor dengan angka Arab dan ditulis dengan memakai huruf kapital pada awal kata, kecuali preposisi seperti di, ke, dari, dan lain-lain. Dan konjungsi seperti dalam, pada, untuk, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh daftar tabel seperti yang ada di layar. Beginilah contoh daftar tabel. Angka yang ada di depan menunjukkan bab dan angka, dan yang di belakangnya menunjukkan nomor urutan tabel di dalam bab tersebut. Lalu pada bagian pembuka di nomor 8, ada daftar gambar atau grafik atau bagan. Daftar grafik atau gambar atau bagan pada dasarnya sama dengan penulisan daftar tabel. Selanjutnya nomor 9 ada daftar singkatan dan lambang. Tidak ada aturan yang menetapkan bahwa penulisan lambang dan singkatan harus memakai huruf kapital atau tidak ketentuan mengenai bentuk singkatan atau lambang bergantung pada keinginan penulis. Namun, hal yang perlu dipahami dalam tulisan daftar singkatan itu harus konsisten. Cara penulisan singkatan dan lambang adalah sebagai berikut. Ditulis dalam bentuk lengkap terlebih dahulu. Kemudian diikuti bentuk singkatannya. Contoh, bahasa Indonesia, buka kurung, selanjutnya disingkat BI. Tutup kurung, disusun secara alfabetis. Lalu pada bagian pembuka nomor 10 ada daftar lampiran. Daftar lampiran memberikan informasi tentang kelengkapan penelitian seperti angket, kuesioner, atau pedoman wawancara, foto-foto, peta lokasi, surat izin penelitian, dan daftar riwayat hidup. Nah, biasanya itu contoh penulisan daftar lampiran seperti ada yang ada di bawah ini. Lampiran 1, contoh sampul usulan penelitian skripsi. Nama contohnya. Lalu titik-titik-titik sampai nomor halamannya. Begitu juga seterusnya. Cukup sekian penyampaian dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Putra atas penjelasannya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Senitia. Kepada Saudari Senitia, tempat dan waktu dipersilahkan. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu bagian isi atau inti karya ilmiah. Bagian isi dibagi menjadi 4 atau 5 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Pendahuluan, 2. Kajian teori, 3. Metode penelitian, 4. Hasil dan analisis daya atau pembahasan, dan 5. Penutup. 1. Pendahuluan. Bab pendahuluan memuat penjelasan atau pengantar tentang isi karangan ilmiah. Bab ini juga memuat landasan kerja dan arahan dalam penyusunan karangan ilmiah. Di dalam pendahuluan ini ada latar belakang masalah. Bagian ini merupakan landasan dan pendorong atau motivator bagi peneliti atau untuk melakukan penelitian, pembaca untuk membaca lebih lanjut. Pada bagian ini diuraikan tentang masalah yang akan diteliti, penjelasan tentang dipilihnya masalah, dan argumentasi yang logis antara data sehingga menimbulkan rumusan permasalahan. Yang
Yang selanjutnya itu identifikasi masalah atau pembatasan masalah, bertujuan untuk membatasi atau menajamkan pokok permasalahan sehingga kajian atau pembahasannya tidak terlalu luas dan abstrak. Identifikasi masalah harus disajikan dalam bentuk pertanyaan. Jawaban pertanyaan tersebut akan disajikan dalam simpulan, sedangkan prosesnya dalam pembahasan pada bab 4. Yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam suatu penelitian. Penggunaan penelitian merupakan penegasan tentang manfaat yang akan dicapai baik secara teoritis maupun secara praktis. Yang selanjutnya itu kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teori berisikan prinsip-prinsip teori yang mempengaruhi dalam pembahasan. Kerangka teori harus menggambarkan tata kerja teori tersebut. Yang selanjutnya itu ada metode dan teknik penelitian. Metode penelitian adalah seperangkat alat yang tersusun secara sistematis dan logis. Teknik penelitian adalah tata cara melakukan setiap langkah-langkah metode penelitian. Teknik analisis meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Metode dibedakan atas 2 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Metode kepustakaan. Metode deskriptif adalah untuk menganalisis dan memaparkan data dengan apa adanya, dan metode komparatif adalah untuk membandingkan 2 atau lebih sumber daya yang akan diteliti. 2. Metode analisis, yaitu metode eksperimen di laboratorium, metode sensus angket, metode survei, wawancara informan, dan metode studi kasus, sampel atau perbandingan data. Selanjutnya yaitu ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah objek penelitian atau tempat penelitian dilaksanakan. Lamanya penelitian dapat dilakukan dengan membuat rencana atau jadwal kegiatan penelitian. Dan yang terakhir itu ada sumber data. Sumber data merupakan bahan yang diteliti. Jika penelitian berasal dari buku, misalnya novel, majalah, surat kabar, maka identitas sumber tersebut harus dicantumkan. Jika sumber data berasal itu banyak dan beragam, dapat digunakan sampel dan populasi. Sampel mengambil satu contoh data untuk dijadikan percobaan atau perhitungan. Dan populasi itu kumpulan seluruh data yang akan diteliti. Jadi penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Saudari Cynthia atas penjelasannya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Satria. Pada Saudara Satria, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasi. 2. Kajian teori. Di bab ini berisikan uraian tentang teori-teori yang relevan dengan masalah yang dibahas atau diteliti. Nah, bab ini juga menyertakan alasan-alasan yang logis. Teori yang dijadikan acuan hendaknya kepustakaan atau hasil penelitian mutakhir dengan berusia 5 tahun ke belakang. Tetapi apabila teori lama masih relevan, pendapat tersebut masih bisa dipakai. Lanjut. Tiga, metode penelitian. Dalam bab ini dijelaskan keadaan lokasi atau objek penelitian secara singkat bergantung pada kebutuhan penelitian. Hal-hal yang perlu dijelaskan dalam bab ini yaitu sejarah objek penelitian, struktur organisasi, kegiatan objek penelitian. Pada awal bab dijelaskan dahulu metode penelitian, cara atau tahapan pengumpulan data, dan analisis data hingga interpretasi data. Lanjut. 4. Ada pembahasan atau analisis data. Dalam bab ini dilakukan kegiatan analisis data, sintesis pembahasan, interpretasi penulis,
pemecahan masalah, dan pertemuan pendapat baru yang diformulakan jika ada. Bab ini merupakan analisis atas pembatasan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan pada bab pendahuluan. Lanjut. 5. Ada penutup. Bagian penutup meliputi simpulan dan saran. Simpulan adalah uraian seluruh analisis, interpretasi, dan temuan mutakhir yang telah dilakukan pada bab analisis dan dapat dikatakan rangkuman atau analisis data yang merupakan jawaban atas permasalahan masalah dan tujuan penelitian. Saran dan rekomendasi atas hasil penelitian untuk menindaklanjuti penelitian selanjutnya. Saran dapat ditujukan kepada penulis lain atau pembaca untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Catatan, saran ditujukan untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Jangan mengkritik objek penelitian karena hal ini bisa bersifat subjektif. Lanjut. Lalu ada bagian akhir. Bagian akhir atau kelengkapan akhir meliputi daftar pustaka, daftar kamus, daftar riwayat hidup, dan lampiran. Daftar pustaka itu harus ada di tulisan karangan ilmiah. Lalu daftar kamus itu berbeda dengan daftar pustaka. Daftar riwayat hidup berisikan biodata penulis yang lengkap dari nama sampai pendidikan dan pengalaman kerja. Lalu lampiran itu berisi hal-hal yang mendukung penulisan karangan ilmiah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Tria. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.